Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. IT Bedfarm, channel yang konsisten membahas tentang perawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Teman-teman, untuk tema kali ini adalah apakah burung kalian seperti ini? Jangan-jangan rusak. Nah, sebelum kita masuk ke topik pembahasan, kita masuk ke intro terlebih dahulu. Cekidot. Yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu ya, teman-teman, untuk membantu kita terus berkembang agar terus membuat konten-konten yang lebih menarik lagi untuk dibahas. Temanya burung murai batu susah di-setting, kok burung murai batu seperti ini? Jangan-jangan jangan-jangan kenapa nih? Jangan-jangan rusak, teman-teman. Burung murai batu yang cenderung susah disetting, segala cara sudah dicoba, tapi giliran dilombakan dia hanya diem, ya, hanya diem, tidak mau kerja. Sekalinya kerja cuma suaranya yang gitu-gitu aja. Dibilang ngukluk tidak, dibilang tidak, kok tidak mengeluarkan materi. Gitu ya, teman-teman. Jadi, banyak banget burung ketika saya bermain ke tempat lomba ya, teman-teman. Kita sama main ke tempat lomba. Ternyata di sana banyak burung rusak, teman-teman, ya. Burung rusak versi saya ya, versi saya. Jadi burung-burung ini sebenarnya, kalau motor itu butuh perbaikan, tapi mereka geber untuk balapan, teman-teman. Ya sebenarnya masih butuh servis. Ada yang bannya kempes, tapi dipaksa balapan, ya kan. Ada yang catnya udah baret-baret, dipaksa balapan juga, tapi yang seperti ini masih oke lah. Yang penting kan finishnya kan gitu. Jadi masih banyak banget trouble yang bisa kita lihat. Teman-teman kalau mau lihat bisa kok lihat ya. Burung mana yang udah siap kerja, burung mana yang nggak siap kerja, ya kan. Akan tetapi untuk burung murai batu memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada yang dari rumah udah siap, ya kan. Tapi sebelum dimulai, ya, burungnya sudah mengeluarkan materi. Belum digantang, tenaganya sudah habis, ya. Itu banyak burung yang seperti ini. Nah, kalau untuk burung seperti ini, kalau sudah kita, eee, terapi dengan kalau burung bocor di tempat lomba contohnya, kita asingkan terlebih dahulu, sudah gitu kita lakukan sudah, terus kita sudah mencoba untuk mengatur EF-nya ya, agar jamnya, durasinya, bongkarnya pas, mau diundurin juga masih sama. Jadi burungnya kalau di atas tenaganya sudah hilang, sudah tidak ada. Sudah kita terakatin juga untuk umbaran, tetapi burungnya masih sama. Ketika digantang, tenaganya sudah habis duluan, tidak kerja maksimal, ngotot, super ngotot, tidak ada lagi. Nah, burung-burung seperti inilah teman-teman yang saya kategorikan indikasi rusak. Nah, untuk rusaknya burung murai batu itu bervariasi. Ada yang levelnya ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Nah, kategori-kategori seperti ini kemungkinan belum berat, tapi untuk perbaikan itu sudah susah, teman-teman. Mau digimana-gimana juga nanti di atas tidak akan maksimal, itu ya teman-teman ya. Jadi perlu dipahami bahwa untuk lomba burung murai batu itu sebenarnya bukan masalah bagus-bagusan burung ya, tapi yang sebenarnya terjadi adalah bagaimana sang perawat mampu memegang karakter burung murai batunya agar dikondisikan dan mau bekerja saat on time ya, tepat waktu kapan, yaitu pas dilombakan. Contohnya banyak burung murai batu yang kelas-kelas atas, pasti dia puasa yang cukup lama. Dalam artian puasa adalah puasa untuk tidak mendengar burung murai batu lain atau tidak dilomba-lombakan, dia diistirahatkan lama. Puasa untuk tidak melihat ya atau kayak macam di track itu tidak, dia benar-benar diasingkan. Semakin lama biasanya semakin bagus indikatornya itu. Dan semakin lama kita tidak melombakan, nanti kalau dilombakan akan semakin ngotot. Poinnya di situ, teman-teman.
Tapi kalau burung murai batu yang seminggu mohon maaf nih digantangkan 2 kali, jadi kalau untuk ngotot, iya pasti susah meskipun ada, ya ada. Tapi kalau untuk mayoritas ya nggak bisa. Burung murai batu tetap butuh istirahat. Jadi kita istirahatkan terlebih dahulu dalam jangka waktu panjang. Kalau sudah 2 minggu atau lebih baru mulai dicoba dilombakan. Gitu ya teman-teman. Itu burung juga tidak akan, cepat rusak. Burung kalau selalu digas terus ya lama-lama ya jebol juga teman-teman. Nah itu untuk sharing saja, saya akhir-akhir ini sharing tentang burung murai batu rusa, teman-teman. Karena saya lihat burung murai batu yang rusak itu banyak banget. Mulai dari subscriber saya aja ini banyak banget yang sudah kejadian. Awalnya dia penasaran, ada komenan yang lain, "Punya saya nggak apa-apa kok, punya teman-teman saya di sini pada di-track, tapi nggak apa-apa masih prestasi." Ada yang bilang kayak gitu, dan akhirnya apa, diikutin sama orang baru, "Ah, punya dia aja bisa katanya kok," gitu. Akhirnya dia penasaran, ketika dia sudah penasaran dia mencoba sendiri, akhirnya burungnya rusak. Nah, setelah rusak baru deh tuh menyesal ya kan, kenapa coba harus coba-coba penasaran itu. Burung murai batu yang sudah jalan lapang, sudah prestasi, sudah bagus, itu tinggal merawatnya, melanjutkan itu lebih enak. Ketika burung murai batu kita sudah jalan lapang terus rusak, kita memperbaikannya susah, nanti merawatnya ke depan juga untuk menstabilkan kondisi seperti semula itu jauh lebih susah, ya. Kalau burung murai batu yang masih oke, masih sehat itu rawatannya, saya tanda kutip lagi, mayoritas ya, mayoritas kalau burung murai batu yang jalan lapang itu malah rawatannya mudah dan enak teman-teman, ya, yang belum mohon maaf nih, yang belum rusak ya. Tapi kalau burung murai batu yang sudah rusak itu udah prestasinya nggak tentu, perawatannya rumit, wah pokoknya complicated lah teman-teman. Jadi kalau ada burung yang susah disetting, ya udah nggak usah jauh-jauh, ini ada masalah. Nah masalah itu adalah kerusakan dan kerusakan itu adalah, ya udah harus diperbaiki kayak motor ya kan, ada trouble sedikit harus diperbaiki, tapi motor itu tetap statusnya sudah rusak, minta servis, apapun itu. Entah, bannya bocor ya kan, entah kabelnya putus, ya itu tetap harus diperbaiki. Begitupun dengan burung murai batu untuk lapangan. Kalau kita sudah menyiapkan jauh-jauh hari lama, bertahun-tahun bahkan untuk mencetak murai batu prestasi, lantas kita mengabaikan yang namanya resiko, kita ambil hanya untuk menuruti kata orang dan penasaran kita bahwa burung kita kuatnya seberapa, ya ini kesalahan besar. Karena teman-teman terlalu berani untuk mengambil resiko. Lebih baik saya sarankan, kita bisa belajar dari orang lain yang sering lomba burung seminggu 2 kali, bisakah dia bertahan sampai 2 tahun, 3 tahun, ya. Kan kalau orientasinya kita untuk panjang, sebaiknya kita istirahat teman-teman, yang penting kalau burung murai batu yang banyak istirahat, biasanya untuk prestasi dan stabilnya itu jauh lebih bagus. Istirahat lama, dia, pasti kestabilannya oke, kerjanya pun ngotot ya kan, untuk volumenya pun biasanya tembus, kalau dia istirahatnya cukup ya dan tidak ada kata istilah lagi namanya ngukluk. Tentu ini diimbangi dengan rawatan-rawatan seperti puasa tadi di awal. Dan tidak nutup kemungkinan juga burung murai batu yang sering dilombakan juga masih ngotot, itu juga ada. Jadi tidak ada yang tidak mungkin di dunia, burung murai batu saat kita lomba. Kiranya cukup ya teman-teman membahas tentang topik jangan-jangan murai batu teman-teman rusak karena nggak prestasi-prestasi. Salam lestari, salam prestasi.